Hari ini kita telah memasuki bulan Mei 2025, di mana bantuan sosial seperti PKH dan BPNT dijadwalkan cair serentak. Nah, kapan waktu tepatnya? Kita akan gali informasi melalui Siksenji per hari ini. Kemudian informasi penetapan penerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT dan subsidi untuk triwulan kedua, termasuk yang sasaran yang telah disurvei DTSCN kemarin. Pemerintah telah menetapkan pengelompokan masyarakat penerima bantuan sosial seperti bantuan PKH, program sembako, Kartu Indonesia Pintar KIP, Kartu Indonesia Sehat, subsidi pupuk, subsidi listrik, subsidi BBM, dan sebagainya. Pada penyaluran bantuan sosial triwulan kedua seperti bantuan PKH, BPNT, Kartu KIP, dan subsidi pemerintah lainnya, dipastikan dua kelompok yang dapat merasakan manfaat dari alokasi anggaran APBN untuk perlindungan sosial. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua topik: jadwal penyaluran PKH dan BPNT tahap kedua dan kelompok sasaran penerima bantuan sosial dan subsidi pada triwulan kedua atau tahap kedua. Oleh karena itu, simak info lengkapnya. Saya akan kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga memasuki bulan Mei harapan dan cita-cita terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Pada tahun 2025 ini dalam sistem penyaluran bantuan sosial mengalami perubahan signifikan berdasarkan data terbaru. Pemerintah memutuskan untuk mengutamakan dua kategori masyarakat dalam pencairan bantuan sosial pada tahap kedua. Keputusan ini dilatar belakangi oleh penerapan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSCN yang memungkinkan pembaruan informasi lebih akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pembaruan sistem penyaluran bantuan sosial, pencairan bantuan sosial pada tahap kedua ini akan berpedoman pada sistem desil yang terkandung dalam DTSCN. Dalam sistem desil ini, masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mulai dari yang terendah hingga yang paling tinggi. Hingga pada penyaluran bantuan sosial pada triwulan pertama periode Januari-Maret seperti bantuan PKH dan BPNT untuk tahap 1, bantuan KIP, KIS, dan subsidi lainnya ternyata tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi, tidak sedikit penerima manfaat dari kalangan orang mampu alias sudah kaya tapi masih menikmati bantuan sosial. Pada konpres APBN kita 30 April kemarin, menurut keterangan Wakil Menteri Keuangan, sebagaimana slide realisasi program PKH, program sembako, PIP, dan PBIJKN atau Kartu Indonesia Sehat hingga bulan Maret 2025 berdasarkan desil. Hasil Nasara mencatat masih banyak masyarakat kaya menikmati program bantuan sosial atau bansos dan subsidi dari pemerintah. Padahal bantuan itu ditujukan untuk masyarakat miskin. Dia menerangkan kategori masyarakat di Indonesia dibagi menjadi desil 1-6 adalah kelompok miskin, sementara 7-10 kelompok kaya. Untuk sejumlah program, tercatat banyak kelompok masyarakat kaya menikmati program sosial dan subsidi dari pemerintah. Contohnya pada program Keluarga Harapan (PKH) hingga Maret 2025 diterima oleh desil 1-6 sebanyak 81,6% atau sebesar 6 triliun. Sementara masyarakat desil 7 hingga 10 ada yang menerima sebanyak 18,4% atau 3,2 triliun. Bantuan kartu sembako diterima desil 1-6 71,1%, yakni 7,8 triliun. Dan yang menerima desil 7-10 sebanyak 28,9%, 3,2 triliun. Ini adalah kalau kita membandingkan siapa yang menjadi penerima dari program-program APBN, kata Hasil. Dalam konferensi pers APBN kita dikutip pada hari Kamis 1 Mei 2025. Indonesia. Coba kita lihat beberapa program. Ini beberapa program saja saya tunjukkan. Kalau untuk PKH yang paling kiri atas, itu ternyata 81,6% dari PKH tersebut diterima oleh masyarakat yang 60% paling bawah. Masyarakat yang
desil 7 sampai 10 ada yang menerima juga sekitar 18,4%. Coba kita lihat sebelahnya, kartu sembako. Yang diterima oleh desil 1 sampai 6 adalah 71,1%, yang diterima oleh desil 7 sampai 10 adalah 28,9%. Begitu juga kalau melihat kartu program Indonesia Pintar. Nah, teman-teman, berdasarkan penjelasan dari Wakil Menteri Keuangan, ternyata realisasi penyaluran bantuan sosial seperti PKH, program sembako, kartu KIS, kartu KIP, ternyata tidak hanya dinikmati oleh keluarga yang kurang mampu, tetapi banyak orang kaya yang masih menerima bantuan sosial. Nah, oleh karena itu, pada penyaluran tahap kedua, pemerintah akan menyaring secara ketat penerima bantuan sosial seperti PKH, program sembako, kartu Indonesia Pintar KIP, kartu Indonesia Sehat. Dari dua kelompok desil terendah yaitu desil 1 dan 2 atau 20% dari kelompok termiskin terendah. Sehingga pada penyaluran tahap kedua berbeda dengan penyaluran di tahap sebelumnya. Kementerian Sosial memprioritaskan bantuan sosial kepada dua kelompok berdasarkan desil. Nah, seperti apakah kelompok desil itu? Dan mungkin teman-teman bisa membandingkan penghasilan keluarga berdasarkan desil yang banyak diunggah di platform berita. Nah, dalam tabel tersebut, pendapatan masyarakat dibagi ke dalam desil 10 kategori, mulai dari sangat miskin hingga super kaya. Misalnya mereka dengan pendapatan sekitar 800.000 hingga 1,2 juta per kapita per bulan, termasuk desil 2 dengan kategori miskin. Sementara untuk masyarakat dengan pendapatan per kapita per bulan 6,5 juta sampai 10 juta masuk ke dalam desil 8 yang berarti kaya. Namun, angka-angka tersebut tentunya butuh klarifikasi lebih lanjut. Karena informasi tersebut diklaim tidak berasal dari BPS. Sebagaimana Humas BPS Eko Usman membantah anggapan bahwa data tersebut berasal dari BPS. Eko mengatakan pihaknya tidak pernah merilis data apapun terkait desil pendapatan per kapita per bulan masyarakat Indonesia. Laman resmi Kementerian Sosial Mensos Gus Ipul menjamin data kemiskinan di DTSCN. Perankingannya lebih jelas, mulai dari desil 1, 2, 3, dan seterusnya sehingga layak dijadikan acuan. Hal ini diamini oleh Kepala BPS Amalia Adininggar. Dia menjelaskan terkait perankingan desil di DTSCN. Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrim dengan pendapatan di bawah 400.000. Desil 2 dengan pendapatan di bawah 600.000 dan desil 3 di bawah 900.000. Untuk selanjutnya, kriteria di setiap desil berbeda-beda setiap provinsinya, katanya. Selanjutnya, informasi mengenai update di 6NG per hari ini mengenai proses penyaluran bantuan program Keluarga Harapan PKH tahap 2 dan BPNT tahap kedua 2025. Berdasarkan penelusuran kami di akun 6NG pendamping, belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan proses penentuan KPM dan belum terlihat proses verifikasi rekening KPM dan lain-lain. Namun jadwal penyaluran bansos serentak telah disampaikan oleh Menteri Sosial sekitar bulan Mei dan paling lambat pada bulan Juni. Prediksinya pada awal bulan Mei, Kementerian Sosial akan memproses penyaluran mulai dari validasi rekening keluarga penerima manfaat, baik untuk KPM yang telah memiliki rekening aktif dan juga KPM yang belum memiliki rekening melalui proses pembuatan rekening kolektif Burekol. Nah, proses ini tentunya tidak singkat ya teman-teman, bisa jadi membutuhkan beberapa minggu. Kemudian selanjutnya kemungkinan proses yang mengarah pada penerbitan SPM dan SP2D di sekitaran minggu ketiga dan pada minggu keempat atau akhir Mei dan awal bulan Juni, prediksi tercepatnya mulai disalurkan bantuan PKH dan BPNT tahap 2 melalui Bank Himbara maupun yang menggunakan jasa PT Pos. Nah teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.